Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kepada Bapak Profesor Dr. Khairuddin yang saya hormati dan kepada teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hasbi Ainun Najib akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pendekatan Sosiologi Teori Tindakan Sosial menurut Max Weber. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian pendekatan sosial. Pengertian sosiologi berasal dari kata Latin sosios yang artinya teman, dan dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti cerita. Diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie Positif, karangan dari Kurt Comte. Kemudian sosiologi, menurut para ahli, yang pertama menurut Max Weber, beliau mendefinisikan bahwa sosiologi lebih berorientasi pada behavioris, yaitu pendekatan tingkah laku, menemukan sosiologi sebagai ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Yang kedua, menurut Roger Weiner, menurut beliau mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok lain. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pendekatan sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan manusia lain yang bertujuan apa? Bertujuan untuk membangun solidaritas atau sosial yang baik antar masyarakat, seperti itu. Kemudian dalam sosiologi ada pranata sosial. Pranata adalah sistem norma atau aturan-aturan mengenai aktivitas masyarakat. Pelapisan sosiologi ada perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam tatanan atau aturan secara bertingkat atau hierarkis. Adapun wujudnya di sini terbagi menjadi 5 bagian, teman-teman. Yang pertama, tinggi rendah. Yang kedua itu bangsawan atau berdarah biru. Yang ketiga, superior atau inferior. Yang keempat, unggah atau biasa. Yang terakhir, nomor 5 itu priai, wong cilik, dan sebagainya dan semacamnya seperti itu. Kemudian hubungan sosiologi menurut Max Weber di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, legitimasi, yaitu pengaruh orientasi rasional dalam legitimasi tradisional, yaitu sikap beragama, hubungan solidaritas yang komuni. Yang kedua, hubungan asosiasi, yaitu orientasi rasional didefinisikan sebagai nilai mutlak yang dilegitimasi dalam hubungannya dengan nilai hubungannya bersifat asosiatif. Yang ketiga, kerjasama. Tipe-tipe yang berada dalam masyarakat didasarkan pada pembedaan tipe nilai atau tingkat rasionalitas. Kemudian di sini ada hubungan pendekatan sosial dengan agama Islam, teman-teman. Jadi ada hubungannya pendekatan sosial dan agama Islam. Pentingnya pendekatan sosiologi dan agama Islam merupakan banyak sekali ajaran agama Islam yang berkaitan dengan
masalah sosial, teman-teman. Berdasarkan perhatian agama terhadap masalah sosial, kemudian ilmu sosial lagi berkembang dengan sendirinya. Nah, saya berikan contoh ya teman-teman ya. Contohnya yang pertama, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan sosial ya, diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Contohnya itu sholat jamaah lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Berarti menunjukkan bahwa itu sosial, bersosial. Agama Islam menganjurkan kita bersosial. Karena di situ kita lebih baik sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Ganjarannya atau pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, yang kedua, dalam Islam berpendapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna atau batal, maka harusnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Itu. Yang ketiga, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal yang baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Itu contohnya. Saya berikan 3 contoh. Kemudian ayat-ayat yang mengandung tentang ayat dan hadis ya teman-teman ya. Ayat dan hadis yang mengenai tentang hubungan sosial atau masyarakat itu ada teman-teman. Yang pertama dari surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala syafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwanan wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpeganglah teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah, masa kebodohan, bermusuh-musuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan sebuah petunjuk. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW dari oleh Abu Hurairah nomor 645 dan Imam Muslim nomor 650 yang berhubungan, hadis yang berhubungan tentang sosial yang berbunyi sholatul jama'ati afdalu min sholati fati bisab'an wa ishrina darajatan, yang artinya sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata. Jadi ya, ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW di sini tujuannya untuk bersosial. Manusia dituntut untuk bersosial, membutuhkan sama lain. Manusia berhubungan dengan manusia lain, tidak boleh berindividu. Makanya Allah memberikan ayat
yang berhubungan dengan sosial. Dan hadis Rasulullah SAW dengan sholat jamaah ya, dengan sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian. Tidak kita sadari bahwa ketika kita sholat berjamaah itu kita bersosial dengan masyarakat, dengan sama yang lain, seperti itu teman-teman ya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dari makalah yang saya paparkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf ketika saya menyampaikan, ketika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri pribadi. Jika itu ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.